Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bahan konduktor dan bahan isolator, ya. Nah, apa pengertian dari konduktor dan isolator ini, ya? Nah, jadi kalau berbicara tentang kalor, ya, berbicara tentang kalor, berarti kita membahas juga tentang perpindahannya, ya. Nah, konduktor dan isolator adalah pembagian bahan berdasarkan kemampuan suatu benda untuk memindahkan kalor atau panas, ya. Jika benda itu mampu memindahkan atau menghantarkan kalor, ya, maka benda tersebut disebut konduktor atau penghantar kalor yang baik, ya, penghantar yang baik. Nah, kalau tidak bisa menghantarkan kalor atau memindahkan kalor atau panas, maka disebut sebagai isolator. Ya, jadi kalor itu akan terisolasi, ya. Nah, tadi kan ada istilah konduksi, ya, pada perpindahan. Nah, itu konduktor, ya, penghantar. Ini hantaran konduksi, maka konduktor adalah penghantar. Kalau isolator itu bahan yang mengisolasi, ya, mengisolasi atau menahan, ya, menahan kalor. Jadi dia tidak baik jika digunakan sebagai penghantar. Maka ini disebutnya penghantar atau bukan penghantar yang baik, ya. Bukan penghantar yang baik. Nah, sebetulnya di antara konduktor dan isolator ini, ya, di tengah-tengah itu ada semikonduktor. Bahasanya semikonduktor, bukan semi isolator, ya. Jadi sedikit, ya, sedikit mampu untuk menghantarkan, ya, menghantarkan apa? Menghantarkan kalor atau panas. Nah, jadi dalam pembahasan tentang kalor, ya, tentu membahas tentang perpindahannya. Nah, bahan di sekitar kita itu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan kemampuannya untuk memindahkan kalor atau panas. Yang pertama adalah konduktor, ya, penghantar yang baik, ya. Kemudian isolator, bukan penghantar yang baik, dan yang pertengahannya itu adalah semikonduktor. Nah, ketiga bahan ini, ya, bisa diterapkan dalam suatu alat secara bersamaan ataupun bisa juga secara masing-masing, ya. Nah, sebagai contoh kita akan mengenali dulu contoh-contoh dari masing-masing ini, ya. Untuk konduktor, yang pertama itu contohnya adalah logam, ya, dan logam itu setiap jenisnya memiliki tingkat kemampuan menghantar yang berbeda, ya. Yang pertama dimulai dari yang paling baik, ya, yang paling baik itu adalah perak, ya. Jadi konduktor yang paling baik pertama itu adalah perak, ya. Nah, perak merupakan konduktor yang paling baik. Kemudian disusul dengan tembaga, ya, tembaga. Kemudian ada emas, ya. Kemudian aluminium, kemudian baja, ya. Kemudian timbal di sini, ya. Nah, ini
6 jenis logam konduktor ya. Dimulai dari timbal, ini mengantarkan panasnya dimulai dari tidak terlalu baik ya, kemudian semakin ke arah kanan ini semakin baik ya. Apanya? Kemampuan menghantarkan panasnya. Jadi semakin konduktor ke kanan itu ya. Jadi perak lebih mampu menghantarkan panas daripada tembaga. Tembaga lebih mampu menghantarkan panas daripada emas. Terus sampai ke timbal di sini. Nah, jadi ketika menghantarkan panas ya, perak itu lebih cepat dan lebih banyak yang dihantarkannya ya. Tembaga, kemudian emas ya, aluminium gitu. Nah, ini sangat bermanfaat ketika membutuhkan suatu bahan yang dituntut harus menghantarkan panas, contohnya pada alat masak ya. Kemudian ada isolator yang kedua ya. Isolator. Nah, isolator yang paling kuat menahan panas atau kalor ya. Nah, berarti semakin ke sini itu isolator semakin buruk ya. Semakin buruk kemampuan menghantarnya ya, atau semakin mengisolasi ya. Apa? Yaitu ruang hampa ya. Ruang hampa udara. Nah, makanya ruang hampa ini digunakan dalam termos ya, atau alat dapur untuk menyimpan benda supaya lebih tahan lama panasnya ya, atau bisa juga lebih tahan lama dinginnya ya. Jadi tidak ada perpindahan kalor ya, bertambah panas atau bertambah dingin. Nah, maka di dalam termos itu ada bagian yang memanfaatkan ruang hampa ini. Kemudian isolator selanjutnya adalah udara ya. Jadi semakin ke kanan ini semakin baik hantarannya ya. Hantaran ini semakin buruk hantaran juga. Tapi dalam sifatnya sebagai isolator tentu semakin ke kanan itu semakin baik ya. Jadi semakin ke kanan itu semakin baik. Isolator paling baik adalah ruang hampa. Konduktor paling baik adalah perak gitu ya. Nah, kemudian setelah udara ada styrofoam ya. Kemudian kayu, bata, dan air ya. Nah, jadi air ini walaupun dia isolator ya, tapi sering digunakan juga ketika memasak, itu justru dia menghantarkan panas ya. Nah, jadi bisa juga dikatakan semi konduktor mungkin ya. Nah, semakin ke kanan semakin tidak baik menghantarkan panasnya. Contohnya kayu, dia akan terbakar ya. Kemudian styrofoam dia meleleh, sebelum panas terhantarkan dia akan meleleh kan ya. Dan juga dia bisa menahan panas atau dari luar supaya tidak masuk, atau sebaliknya. Contohnya penggunaan styrofoam pada tukang es krim ya. Bagaimana menahan kalor di luar supaya tidak masuk ke dalam sehingga melelehkan es. Nah, styrofoam. Ada yang lebih kuat yaitu udara, kemudian ruang hampa. Nah, contohnya termos ya, tukang es itu ada yang dalam lapisannya itu hampa ya, sehingga es tidak mudah mencair. Jadi sulit untuk dilakukan perpindahan kalor melalui ruang hampa ini. Nah, maka dia bisa mengisolasi kalor supaya tidak berpindah, baik itu masuk ataupun keluar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari
benda-benda ya berdasarkan sifat konduktor dan isolatornya. Jadi sekali lagi, benda ini ya bisa digunakan secara terpisah maupun digunakan secara bersama-sama dalam suatu peralatan ya. Nah, sebagai contoh penerapannya dalam sebuah wajan ya. Misalnya kita gambar panci ya. Misalnya sebuah panci. Nah, ada bagian yang diharapkan mampu menghantarkan panas dan ada bagian yang diharapkan tidak mampu menghantarkan panas. Nah, bagian yang diharapkan mampu menghantarkan panas ya. Misalnya ini dari api ya. Nah, bagian inilah yang menggunakan bahan konduktor ya. Karena harapannya panas dari api itu akan berpindah ya, menyebar di sini, berpindah ke sayuran misalnya. Ya. Atau ke air yang dipanaskan. Nah, jadi bahan sebelah sini itu harus konduktor supaya api atau kalor dari api itu bisa mudah untuk berpindah, dihantarkan. Nah, sebaliknya bagian sebelah sini ini kan bagian yang dipegang ya, gagang. Nah, jangan sampai gagang ini menjadi panas ya, walaupun di sini sangat panas ya, sampai sini sangat panas, tetapi diharapkan ya bagian ini jangan ikutan panas. Nah, maka menggunakan bahan yang bisa mengisolasi panas sampai sini saja panasnya itu ya, walaupun kesininya kadang terasa hangat juga. Nah, maka digunakanlah di sini bahan yang namanya isolator ya. Jadi bahan isolator itu mengisolasi kalor supaya tidak sampai ke tangan ya. Di mana lagi ya, misalnya di bagian atas ya, di bagian atasnya itu ada tutup misalnya ya. Nah, di bagian tutup ini ya biasanya ada gagangnya ya. Nah, di bagian tutup ini biasanya ada gagangnya. Nah, bagian tutup ini ada bagian yang isolatornya atau juga bisa menggunakan bagian kaca di sini. Bisa juga menggunakan logam konduktor ya. Tapi bagian yang menjadi gagang ya untuk membuka tutup panci ini ya, biasanya menggunakan isolator ya. Terlepas dari bagian ininya kaca atau logam lagi. Tetapi bagian yang menjadi gagang ini ya, itu biasanya harus menggunakan isolator karena harapannya ketika yang lainnya memanas, bagian gagang ini jangan sampai ikutan panas. Sehingga ketika dibuka ya itu lebih mudah ya. Ketika tangan memegang ini untuk membukanya tidak ikutan panas ya. Nah, inilah contoh penerapan dari sifat benda, apakah dia konduktor atau isolator. Jadi jangan sampai ketika membuat panci ternyata ininya dari logam ya, justru nanti akan panas. Jadi gagangnya tidak berfungsi ya. Nah, kemudian ada lagi bahan yang namanya termos ya. Ada lagi bahan yang namanya termos. Nah, kalau pada termos ya, di lapisan tengahnya itu ada bagian yang menggunakan ruang hampa ini ya. Ruang hampa itu isolator ya. Dan termos, karena harapan dibuat termos itu untuk menahan kalor supaya tidak berpindah baik keluar atau masuk ya.
ya, untuk mengisolasi ya, contohnya menahan supaya dari luar tidak masuk, contohnya es ya disimpan di dalam termos supaya tidak mencair gitu. Kemudian kalau misalnya termosnya untuk menyimpan air panas ya, diharapkan air dari yang ada di dalam termos ini tidak cepat hangat atau dingin ya. Jadi intinya termos itu diharapkan bisa mengisolasi ya kalor supaya tidak berpindah keluar atau masuk. Nah, maka digunakanlah isolator ya untuk mengisolasi kalor tersebut. Dan isolator terbaik itu adalah ruang hampa ya. Maka di dalam bagian termos itu biasanya ada ruang hampa di sini. Ya. Nah, itulah contoh penerapan dari bahan konduktor dan isolator. Sampai jumpa di video selanjutnya.